Pada part ke-191 diambil dari light novel bab 429 sampai dengan 430. 430, Rahasia Terbawah Benteng Phantom. Hutan gelap yang sepertinya tidak ada sinar matahari yang bisa menembusnya. Beredar rumor bahwa hutan ini dihantui oleh hantu dan roh jahat. Nyaah. Jin mengendarai Shuri dan melintasi jalan hutan yang rumit dan remang-remang. Dia tidak punya teman lain bersamanya. Kompleksitas jalannya membuatnya berpikir bahwa labirin mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Jika bukan karena Shuri, dia mungkin akan menyesal datang ke sini sendirian. Tuan muda, tolong bawa Tuan Murakan bersamamu. Apakah Anda yakin tentang ini, Tuan? Jika Anda pergi sendiri dan dia memiliki niat buruk, mengamankan jalan keluar tidak akan mudah. Apakah ada alasan kamu harus pergi sendiri? Sebelum berangkat, seluruh sahabat sempat mengutarakan keprihatinannya. Pasalnya, mereka masih belum sepenuhnya mempercayai pemilik tanah tersebut. Saat hutan semakin lebat, suara meresahkan dan tidak menyenangkan yang terdengar dari segala arah menjadi semakin intens. Benteng Phantom, ya. Nama itu sangat cocok dengan tempat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung, tapi seperti biasa. Shuri menavigasi dengan terampil tanpa tersesat, dan mereka tiba tanpa insiden. Itu sangat besar dan sepenuhnya hitam. Itulah kesan langsung Jin saat melihat benteng berbentuk kastil tiba-tiba muncul di tepi hutan. Bahkan kabut tebal yang menutupi area tersebut tidak dapat menyembunyikan energi iblis aneh yang memancar dari benteng Phantom. Bahkan sulit untuk bernapas ketika berdiri di depan kastil karena aura mengerikan itu. Sekali lagi, Jin kagum karena telah mengalahkan penguasa kastil besar itu, Lata Prot. Dia mengirim Shuri kembali ke Batu Delima dan menunggu beberapa saat di gerbang kastil. Setelah beberapa saat, gerbangnya berderit terbuka, tapi dia tidak bisa melihat siapa yang membuka kunci pintu besi besar itu. Dia bertanya-tanya apakah seseorang telah membukanya. Rasanya seperti angin atau hantu telah melewatinya tanpa henti. Dan apa yang langsung terlihat di hadapannya bukanlah bagian dalam kastil biasa melainkan kegelapan. Maju ke arah itu sepertinya tidak ada bedanya dengan melompat dari tebing. Namun, Jin maju tanpa memberikan kekuatan lebih pada cengkeraman gagang pedang di pinggangnya. Screech, serasa melintasi pemandangan mimpi buruk karena suara angin yang menakutkan dan dingin. Beberapa saat kemudian, sebuah lapangan gelap muncul. Pembawa bendera ke-12, kamu telah menanggung banyak penderitaan untuk datang ke sini. Jin mendengar suara familiar Lata Prot. Jin bertanya-tanya apakah Lata baru saja menyelesaikan pertempuran atau dia datang untuk menginterogasi mereka yang dipenjara di bawah benteng Phantom. Lata memiliki aroma darah segar dan tajam. Bau darah sepertinya masih tertinggal di sini. Pekerjaan kita tidak terlalu menyenangkan. Bukankah kamu sudah terbiasa? Saya hanya ingin menyebutkannya. Saat mereka mendekat, Jin melihat sekilas wajah Lata yang diterangi oleh obor yang dipegangnya. Kamu tidak serius datang sendirian, kan? Lata benar-benar terkejut karena Jin datang sendirian ke benteng Phantom. Bukan hanya Lata, semua anggota Phantom Mercenary Corps memiliki sentimen yang sama. Setidaknya, sejak Lata menjadi pemimpin Korps Tentara Bayaran Legiun Phantom. Atau bahkan sebelum Smarion Proch memimpin Korps Tentara Bayaran Legiun Phantom. Tidak ada seorang pun yang pernah datang sendirian ke benteng Phantom. Setiap kali pemimpin Rankandel dan Zipley mengadakan pertemuan rahasia, mereka selalu membawa kelompok yang mampu menghadirkan pertarungan yang bermakna. Itu wajar. Korps Tentara Bayaran Legiun Phantom telah mempertahankan netralitas mereka sampai batas tertentu. Tapi itu adalah faksi yang mempunyai pengaruh signifikan. Khususnya di markas besar mereka. Benteng Phantom, mereka menduduki posisi di antara faksi netral tingkat tertinggi. Benteng Phantom terletak di wilayah kerajaan Vermont. Namun mereka memilih untuk mengakui otonominya daripada melancarkan serangan terhadap Benteng Phantom.
Korps Tentara Bayaran Legiun Phantom telah mengambil risiko untuk memenuhi permintaanku. Jadi aku juga harus menunjukkan tingkat kepercayaan tertentu, bukan, kata Jin. Lata mengangguk, seolah tergerak oleh pernyataan Jin. Jin merasa sedikit tidak nyaman dengan respon Lata. Tapi dia tidak menunjukkannya. Tentu saja mengesankan. Baiklah, mari kita buat draft kontraknya sekarang. Setelah mengirim para pemimpin tua pergi, Lata segera menghubungi Jin dan memintanya untuk mengunjungi benteng Phantom. Alasannya adalah untuk menyusun kontrak aliansi. Kertas yang diberikan Lata kepadanya berisi persyaratan paling sederhana dari semua kontrak yang pernah dilihat Jin sebelumnya. Selain itu, berisi konten yang tidak terduga. Lata Proch dan Korps Tentara Bayaran Legiun Phantomnya akan mengakui Jin Rankandel sebagai tuan mereka, dan masalah ini mendapat persetujuan penuh dari semua anggota Korps Tentara Bayaran Legiun Phantom. Itu lebih merupakan janji kesetiaan daripada kontrak. Ini bukan sekedar aliansi tapi aliansi darah antara tuan dan rakyatnya. Apa ini? Jin memutuskan bahwa pertama-tama dia akan membentuk aliansi dengan Phantom Legion Mercenary Corps dan secara bertahap membangun ikatan yang kuat di masa depan. Dia tidak pernah mengharapkan hal seperti ini. Apakah ada sesuatu yang tidak kamu sukai? Tidak, bukan itu. Hanya sedikit mengejutkan. Aku menghormatimu di Kastil Kaisar Pedang. Dan kemudian aku lebih takut pada Jin Rankandel daripada para tetua Rankandel. Jadi, aku membunuh para tetua. Pada hari mereka bertemu di Taman Pedang, Lata memutuskan untuk menerima Jin sebagai tuannya. Yakin itu adalah satu-satunya cara bagi Korps Tentara Bayaran Legiun Phantom untuk bertahan di era baru ini. Dan secara praktis aku adalah otoritas absolut dalam Korps Tentara Bayaran Legiun Phantom. Kehendakku pada dasarnya adalah kehendak semua hantu. Korps Tentara Bayaran Legiun Phantom akan menjadi kekuatan paling penting di bawah komandomu, kata Lata. Ada banyak sekali pemimpin di dunia ini, tetapi mereka yang menerima dukungan teguh dari bawahannya bukanlah hal yang umum. Lata luar biasa di antara mereka. Tidak ada bedanya dengan bawahannya. Jin mengambil belati dari ikat pinggangnya. Dia memotong telapak tangannya dan menandai kertas itu dengan darahnya, dan Lata melakukan hal yang sama. Saya menerimanya, Lata. Tolong, ikuti saya, tuanku. Jin mengikuti Lata ke aula tengah kastil, dan melihat tentara bayaran Phantom berbaris. Mungkin ada ribuan tentara bayaran yang mengenakan seragam pembunuh hitam. Mempertahankan postur tubuh yang teguh. Lata berdiri di depan mereka dan mengangkat pedang untuk memberi hormat pada Jin. Tentara bayaran Phantom Legion lainnya mengikuti dan mengangkat pedang mereka. Saat itulah Jin menjadi master baru dari Korps Tentara Bayaran Legiun Phantom. Itu juga saat Korps Tentara Bayaran Legiun Phantom meninggalkan netralitas untuk pertama kalinya. Saya akan memperkenalkan Anda kepada para anggota satu persatu. Baiklah. Jin melihat lagi kalimat di kertas itu. Bagian yang paling menarik perhatiannya adalah masalah ini mendapat persetujuan penuh dari semua anggota Phantom Mercenary Corps. Melihat pasukan berbaris di sini, tampaknya tidak jauh berbeda dari ukuran Korps Tentara Bayaran Legiun Phantom biasanya. Apakah ada banyak yang menentang gagasan membentuk aliansi darah dengan saya? Beberapa orang yang dulunya mengabdi pada ayahku menentang. Bisa dikatakan, para tetua. Baik kamu maupun aku tidak cocok dengan para tetua. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka semua meninggalkan benteng Phantom. Apakah mereka mengetahui rahasia khusus atau kerentanan Korps Tentara Bayaran Legiun Phantom? Lata ragu-ragu dengan pertanyaan itu. Aku tidak menyangka kamu akan memikirkan hal itu. Ya, benar. Dan aku malu mengakuinya, tapi aku belum menghadapi mereka. Aku masih berusaha menemukan mereka. Sudah beberapa hari berlalu, jadi kemungkinan besar mereka mencari perlindungan di faksi lain untuk mendapatkan perlindungan. Saya minta maaf karena menunjukkan sikap lemah sejak awal. Tidak perlu meminta maaf.
Untuk berjaga-jaga, aku juga akan mempekerjakan seseorang untuk mencari para tetua yang melarikan diri. Tolong beritahu aku tentang rahasia atau kerentanan benteng Phantom yang mungkin mereka ketahui. Itu adalah monster yang tersegel jauh di dalam ruang bawah tanah benteng Phantom. Monster. Jin mengungkapkan keraguannya. Dan Lata melanjutkan menjelaskan dengan senyum pahit. Kita tidak bisa menghadapi monster itu sekarang. Monster itu sudah dikurung di ruang bawah tanah selama beberapa dekade. Ia tidak bisa makan apapun, namun ia masih hidup. Dan segel yang menahannya melemah setiap tahun. Kedengarannya seperti monster yang muncul dalam legenda. Ini mungkin merupakan wahyu yang tiba-tiba, tetapi Anda tampaknya tidak terlalu terkejut. Aku pernah bertemu dengan makhluk inti iblis yang tersegel sebelumnya. Secara alami, Jin berasumsi bahwa apa yang disegel di kedalaman benteng Phantom adalah makhluk inti iblis. Seberapa kuatnya sehingga bahkan anggota korps tentara bayaran Phantom Legion tidak dapat mengatasinya? Sulit untuk dijelaskan. Apakah kamu ingin melihatnya sendiri? Jin mengikuti Lata ke bawah dan menuju ke ruang bawah tanah. Semakin jauh mereka pergi, Jin semakin merasakan aura yang mengerikan, meresahkan, dan jahat. Apakah ini sumber aura padat dan menakutkan yang meresap ke seluruh benteng Phantom? Bukan hanya aura hantu yang menyebarkan perasaan tercekik ke seluruh kastil. Kami sudah sampai. Mencapai tingkat terendah, mereka menemukan pintu besi besar dengan segel merah terukir di atasnya. Itu adalah jenis segel yang belum pernah dilihat Jin sebelumnya. Tapi dia bisa merasakan bahwa manusia telah digunakan sebagai bahan untuk segel ini. Itu adalah segel dengan kekuatan penahanan yang sangat besar. Ini. Kudengar itu adalah segel yang hanya diturunkan kepada para tetua. Dan bahkan para pemimpin Legiun Phantom sebelumnya tidak mengetahuinya. Segel ini dibuat oleh tetua lain, tidak termasuk mereka yang melarikan diri. Menggunakan diri mereka sendiri sebagai bahan. Saat Jin mendekati segel itu, dia merasakan beban aura menakutkan menekan kuat di seluruh tubuhnya. Apakah maksudmu segel ini melemah setiap tahun? Ya. Jin sekarang mengerti mengapa Lata mengusulkan aliansi darah begitu cepat. Jika monster yang tersembunyi di balik segel ini dilepaskan, tentara bayaran Phantom tidak akan bisa bertahan kecuali mereka meninggalkan kastil. Tentu saja, kemungkinan segelnya segera dibuka adalah rendah. Dan Lata tidak mengusulkan aliansi darah semata-mata karena alasan itu. Namun, tidak diragukan lagi itu adalah masalah penting. Aku menunjukkan tempat ini kepadamu terlebih dahulu karena ini adalah masalah terbesar dan satu-satunya yang dihadapi oleh korps tentara bayaran Legiun Phantom. Ini memalukan, tapi bisa dibilang segel ini mengancam keberadaan korps tentara bayaran Legiun Phantom. Sekarang mereka terikat oleh aliansi darah, mereka perlu mendiskusikan dan menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Meskipun itu adalah tindakan yang mengungkapkan kerentanan tepat setelah membentuk aliansi darah. Jin tidak menganggap Lata kesal atau menggelikan. Lagi pula, Lata telah memilihnya daripada tokoh-tokoh seperti Ran Kandel, Zipley, keluarga kekaisaran, atau Kinzelo. Jika Lata bersekutu dengan Ran Kandel atau Zipley, mungkin akan lebih mudah untuk menyelesaikan segel ini dan masalah lainnya. Memang, aku bisa merasakannya hanya dari aura menakutkan yang keluar dari segelnya. Jadi, makhluk iblis macam apa yang tersegel di dalamnya? Menanggapi pertanyaan Jin, Lata menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bukan makhluk iblis. Bukan makhluk iblis? Entitas yang tersegel di dalamnya adalah ayahku. Smarion Proch. Monster yang tersegel di kedalaman benteng Phantom tidak lain adalah mantan pemimpin korps tentara bayaran Legiun Phantom. Smarion Proch. Jin tidak tahu banyak tentang dia. Namun, sebagai seseorang yang memiliki banyak waktu di kehidupan masa lalunya, dia mengetahui nama-nama tertentu dari individu yang kuat. Dan Smarion Proch adalah sosok yang hampir mistis di antara mereka. Smarion dilahirkan dalam keluarga petani sederhana.
Namun sejak usia muda, dia menunjukkan bakatnya untuk menyakiti manusia. Dan orang pertama yang dia bunuh adalah orang tuanya sendiri. Seiring berjalannya waktu, dia menggulingkan penguasa, Seigalga, yang telah memerintah benteng Phantom selama ratusan tahun dan menancapkan bendera Proch di sana. Dia adalah ayah dari Lata dan Fei. Saya pikir Smarion kurang lebih meninggal ketika Lata memasuki masa remaja. Tidak mudah untuk memahami bahwa pemilik aura menakutkan ini adalah Smarion. Apakah itu benar? Ayahku adalah iblis sejak lahir. Dia membunuh orang tuanya dan mencoba membunuh Fei dan aku juga. Namun, upaya Smarion untuk membunuh Lata dan Fei lebih untuk pendidikan, seperti yang biasa dilakukan oleh guild pembunuh atau keluarga ksatria kejam lainnya. Meski tidak mau mengakuinya, Lata dan Fei tahu mereka menjadi lebih kuat karenanya. Dengan kata lain, Smarion selalu menggunakan tingkat kegilaan tertentu untuk mencapai hasil. Namun, para tetua yang meninggal dan menjadi bahan untuk segel ini mengatakan bahwa Smarion benar-benar kehilangan akal sehatnya sejak titik tertentu dan seterusnya. Dia benar-benar menjadi gila, tambah Lata. Para tetua yang dekat dengan Lata saat itu menyatakan bahwa Smarion mulai menunjukkan tanda-tanda saat Lata berusia sekitar 10 tahun. Smarion memang sudah dikenal sebagai pembunuh yang kejam. Namun berbeda dengan pemimpin sebelumnya, dia terkenal karena sangat memperhatikan bawahannya. Itu sebabnya Phantom Mercenarias menunjukkan kesetiaan mutlak kepada Smarion, dan dia selalu mempercayai mereka. Setelah perubahan dimulai, perilakunya berangsur-angsur berubah. Mereka mengatakan dia menggunakan metode yang tidak terbayangkan dan aneh untuk menyiksa dan membunuh orang-orang dan keluarganya. Saya belum pernah mendengar rumor negatif seperti itu tentang mantan pemimpin Legiun Phantom. Para tetua yang telah meninggal secara sadar mencegah catatan dan cerita dari masa itu diketahui dunia luar. Dia tidak hanya menganiaya bawahannya. Mereka mengatakan dia telah menimbulkan kerugian yang sangat besar pada dirinya sendiri. Jika mantan pemimpin Legiun Phantom benar-benar menunjukkan tanda-tanda seperti itu, maka itu tidak akan berakhir hanya dengan pemberontakan. Ada beberapa pemberontakan, tapi mereka selalu berhasil dikalahkan karena kekuatan ayahku yang luar biasa. Mungkin kamu tidak tahu, tapi bahkan ada saat ketika ayahku berhadapan dengan Tuan Chiron, ayahku dan mantan pemimpin Legiun Phantom. Jin tidak tahu bahwa ada rahasia seperti itu antara Rankandel dan Phantom Mercenarias. Memang benar, catatan ini tidak disimpan sebagai dokumen di benteng Phantom. Dan Rankandel mengklasifikasikannya sebagai rahasia yang sangat rahasia yang hanya diketahui oleh sang patriark. Aku sendiri belum pernah melihatnya karena itu terjadi sebelum aku lahir. Namun, pertarungan itu berlangsung sepanjang hari. Dan Tuan Chiron muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Tapi karena suatu alasan, dia menyelamatkan nyawa ayahku. Chiron menyelamatkan nyawa orang yang kalah. Jin tidak bisa membayangkan pemandangan seperti itu. Tapi Chiron masih muda saat itu, jadi itu mungkin saja. Setelah itu, Tuan Chiron sesekali mengunjungi benteng hantu ini. Dia akan melawan ayahku selama beberapa ronde atau membicarakan berbagai hal. Benar-benar? Aku tidak tahu apa-apa tentang pertarungan sepanjang hari itu. Tapi aku dan adikku menyaksikan bagaimana ayahku dan Tuan Chiron minum bersama. Aneh, tapi ayahku sepertinya tidak pernah menyimpan dendam terhadap Tuan Chiron setelah kalah. Untuk dia, Chiron berbicara dengan seseorang dan berbagi minuman. Jin juga sulit membayangkannya. Pada saat itu, bahkan orang gila itu menjadi ayah yang cukup baik. Dia akan membuat kami bersaudara berlutut dan bahkan membuat kami tertawa. Itu pasti menjadi kenangan indah untukmu. Kalau dipikir-pikir, mungkin ayahku ingin membuat Tuan Chiron terkesan. Apakah kamu ingat percakapan seperti apa yang paling sering mereka lakukan? Jin bertanya-tanya tentang hubungan antara ayahnya, Chiron Rankandel, dan Smarion Proch. Meskipun aura mengerikan dan menakutkan menyelimuti seluruh dirinya, rasa ingin tahu yang kuat muncul dalam dirinya.
Aku masih terlalu muda, jadi aku hampir tidak ingat apapun. Tapi, Lata melihat segel merah dan melanjutkan. Ada adegan yang kuingat dengan jelas. Aku sedang duduk bersama Fei, bermain dengannya dan menikmati makanan ringan setelah sekian lama. Tuan Chiron menanyakan pertanyaan pada ayahku setelah mengamati kami sejenak. Smarion, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Itu. Dan ayahku menjawab. Bagaimana bisa baik-baik saja, Chiron? Seperti yang kamu tahu, saya tidak punya banyak waktu lagi. Aku sangat membenci ayahku ketika dia akhirnya berubah menjadi monster seutuhnya. Dan anggota veteran yang telah melindungiku menjadi bahan untuk segel itu. Namun, entah bagaimana, aku ingat ayahku berkata, aku tidak punya banyak waktu tersisa. Jin merasakan deja vu setelah ucapan itu. Ketika dia kembali dari Lavrarosa dan menjadi pembawa bendera. Jin mendengar Chiron mengucapkan kata-kata yang persis sama. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Apa maksudnya? Saat itu, dia belum terlalu memikirkan alasan di balik terbatasnya waktu Chiron. Sebaliknya, dia fokus pada pentingnya menjadi patriark sebelum waktu Chiron habis. Smarion, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Itu. Bagaimana jika itu adalah hubungan antara Chiron dan Smarion? Bagaimana jika Smarion menjadi monster karena sesuatu yang ayahku sebut sebagai itu? Dan apakah ayahku juga memiliki masalah yang sama? Smarion menjadi monster, dan ayahnya juga terkena masalah yang sama. Hal ini membawa Jin pada asumsi yang mengerikan. Mungkinkah ayahku juga berubah menjadi monster? Seperti Smarion Proch. Di luar segel ini? Perkataan Smarion hanya mampu menghantui Jin. Biasanya, pernyataan seperti itu hanya dibuat ketika orang lain juga mengetahui situasinya. Jantung Jin berdebar kencang, dan pikirannya berpacu. Lata, pernahkah kamu mendengar apa yang ayahku maksud dengan itu? Sayangnya, tidak. Saya telah bertanya kepada beberapa tetua yang telah meninggal. Tetapi mereka juga tidak mengetahuinya. Mungkin hanya Tuan Chiron yang tahu. Laut Hitam. Itu ada hubungannya dengan tanah gelap itu. Jin merasakan keyakinan yang kuat. Pasti ada kaitannya dengan kenapa Chiron begitu terobsesi dengan Laut Hitam. Mengapa ayahku terpaku pada Laut Hitam dan apa yang dia cari di sana mungkin akan terungkap ketika kakak perempuan Luna kembali. Dan monster di balik segel merah ini bisa jadi petunjuknya. Tentu saja, itu adalah kelemahan terbesar dari Phantom Mercenarius daripada kemungkinan menjadi petunjuk. Jin mengatur pikirannya dan menatap tatapan Lata. Karena kita tidak bisa bertanya pada ayahku sekarang, kita harus mencari tahu apa itu. Baik tuanku. Tetapi menemukan tetua yang melarikan diri adalah prioritas utama kami. Mereka tidak hanya memiliki informasi tentang segel ini. Tetapi mereka juga tahu tentang aliansi darah kita. Kita tidak bisa membiarkan informasi itu menyebar. Umumnya, Jin tidak ingin mempublikasikan fakta bahwa Phantom Mercenarius telah menjadi kekuatannya. Dia lebih suka mengungkapkan sejauh mana pengaruhnya setelah pengaruhnya semakin besar. Terlebih lagi, Phantom Mercenarius perlu menjaga kedok netralitas dan menjaga koneksi mereka untuk berinteraksi dengan faksi lain. Itu benar. Masalahnya lebih penting dari yang kukira. Kemungkinan besar mereka telah bersekongkol dengan orang lain, tapi semoga saja hal itu belum terjadi. Entah itu Ziple, Kinselo, keluarga kekaisaran, atau bahkan Rankandel. Jika salah satu dari mereka mencoba membuka segel ini dan menyerang benteng Phantom, tidak akan ada solusi. Saya malu, tuanku. Saya akan kembali dan segera mulai membubarkan orang-orang saya. Tolong berikan saya peta dengan rute pelarian yang ditandai dan semua informasi tentang para pengkhianat. Dipahami. Dan Lata. Baik tuanku. Jin tersenyum dan menambahkan. Aku mengandalkanmu mulai sekarang. Saya akan melakukan apa yang saya bisa, tuanku.
Sementara itu, saat Jin menerima sumpah setia dari Lata dan tentara bayaran di dalam benteng Phantom, para anggota senior Dewan Rankandel mengadakan pertemuan suram lainnya. Ketegangan sedang mencapai puncaknya. Ungkapan yang sempurna untuk situasi mereka saat ini. Saya tidak menyangka pejabat matriark akan bertindak seperti ini. Dia tidak bisa melakukan ini. Tahukah kamu berapa banyak darah yang telah kita tumpahkan untuk pejabat matriark selama ini? Hah, menguji pentingnya dan nilai Dewan Tetua. Apalagi yang harus kita buktikan? Teriakan. Pintu terbuka ketika anggota Dewan melampiaskan rasa frustrasi mereka satu persatu. Apakah dia sudah tiba, Ketua Dewan Penatua? Presiden Dewan Penatua? Presiden Dewan Penatua, pernahkah Anda mendengar apa yang terjadi? Pendatang baru adalah Presiden Dewan Penatua, Jordan Rankandel. Anggota Dewan sudah tidak sabar menunggu kedatangannya. Itu karena mereka percaya jika itu adalah Jordan, dia akan menemukan cara untuk menyelamatkan situasi. Kalau bukan karena rangkaian kejadian baru-baru ini seputar Jin, Jordan pasti cukup puas dengan kemunculan hantu-hantu tua yang telah menunggunya seperti anak anjing yang bersemangat. Para tetua tidak bisa memberikan penilaian yang tepat karena mereka dimabukkan oleh pengakuan manis yang mereka terima selama ini. Tapi tidak lagi. Bajingan tua yang menyedihkan ini. Jordan langsung diliputi amarah dan rasa jijik melihat pemandangan yang menyambutnya. Sejak kapan? Sejak kapan pedang paling tajam milik Rankandel menjadi seperti ini? Dia dipenuhi dengan keraguan dan penyesalan yang luar biasa. Seolah tulang-tulang di dadanya hancur. Meskipun Jordan berharap dia bisa mengakhiri para tetua dewan yang korup itu sekarang. Dia tidak pernah lupa bahwa mereka adalah dukungan terakhir yang dia miliki. Memang benar, dia juga telah mabuk kekuasaan sejak titik tertentu, meski tidak sampai pada tingkat yang sama. Kita harus memperbarui diri dan menjadi pilar Rankandel lagi. Jika tidak, suatu era akan tiba ketika tidak hanya naik tahta tetapi bahkan bertahan hidup di Taman Pedang pun menjadi tidak pasti. Mau tak mau aku merasa kecewa padamu dan diriku sendiri. Ini Ketua Dewan Tetua. Jordan memandang anggota Dewan dengan ekspresi berbeda di matanya. Waktunya telah tiba untuk mendapatkan kembali naluri dan semangat kita yang hilang. Jika kita melanjutkan jalan ini, kita akan layu dan menghilang. Mulai hari ini, Dewan Tetua tidak lagi berpartisipasi dalam konfrontasi yang aman. Jadi mereka yang merasa takut harus mundur sekarang.